bersedia, Bu? Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya bukan mau, ujar Andre dengan mulut masih tersisa batal. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi. Selamat ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Nah, kan kita kan Ibu sudah menayangkan videonya. Apa yang bisa Ananda ambil dari video animasi yang Ibu tayangkan sebelumnya? Siapa yang tahu? Ya, Dipa, apa yang bisa kita ambil dari video animasi itu? Tersebut dari musyawarah untuk menentukan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ya, betul sekali. Dari video di sebelumnya, gimana caranya seorang guru itu melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan siapa yang menjadi ketua kelas, siapa yang menjadi wakil ketua kelas. Dengan gimana caranya tadi? Ya, ya dengan mengumpulkan suara. Jadi gurunya dengan muridnya melakukan sebuah musyawarah menentukan siapa ketua dan wakil ketua dengan kertas dan menghitung berapa jumlah suara terbanyak untuk menjadi ketua kelas. Apakah Anda sudah paham dari video di atas? Nah, kita akan belajar tentang bermusyawarah. Apakah Anda semua pernah mendengar dengan kata musyawarah? Nah, siapa yang tahu musyawarah itu apa? Sudah ada yang tahu apa
ketiga, lalu mendiskusikan kelebihan dan kekurangan setiap pendapat dari teman-teman. Dan yang keempat, menentukan keputusan bersama. Dan yang kelima, menghasilkan sebuah keputusan dengan tanggung jawab serta terdapat sebuah keadilan ya. Nah, sebelum itu Ibu memiliki media ajar. Coba Nanda mati yang di depan ini ya. Ibu mempunyai sebuah media ajar agar membantu anak-anak menjawab pertanyaan dengan cara bermain. Nah, caranya Ananda putar rodanya hingga berhenti. Lalu kemana arah panah menunjuk? Nah, yang pertama itu menunjuk ke warna biru. Jadi Ananda semua mengambil soalnya di kotak yang warna biru ini ya. Apakah Ananda semua paham? Siapa yang ingin mencoba pertama kali? Ya, Aulia silakan coba ya. Nanti semuanya mendapat giliran masing-masing. Ya, biru. Apa pertanyaan yang didapat Aulia? Pertanyaannya, saat musyawarah kelas, pendapatku berbeda dengan pendapat teman. Kalimat apa yang akan kamu sampaikan agar teman menghargai pendapat teman? Saya jawaban yang lainnya ya. Ya Ulia, silakan dibaca soalnya ya. Soal yang saya dapat yaitu saat bermusyawarah kelas, pendapatku berbeda dengan pendapat teman. Kalimat apa yang akan kamu sampaikan agar teman menghargai kalimat yang baik untuk menghargai pendapat teman? Jawabannya yaitu yang baik. Saya menghargai pendapatmu, tetapi menurut saya akan lebih baik jika kita juga mempertimbangkan pendapat yang lain. Nah, betul sekali. Tepuk tangan kepada Aulia. Boleh duduk ya. Nah, pertanyaan Aulia ini, gimana cara menyampaikan yang baik untuk menegur teman dan menghargai pendapat teman? Jawaban Aulia tadi dengan berkata, saya menghargai pendapatmu, tetapi kita dengarkan dulu pendapat orang lain. Apakah semuanya paham? Paham. Nah, pertanyaan kedua. Siapa yang ingin mencobanya? Ya, Diva, silakan. Silakan putar rodanya ya. Ya, penting ya Bu. Oke, silakan ambil soalnya yang penting. Coba bacakan soalnya. Sebutkan dua contoh kegiatan di sekolah yang dapat diselesaikan melalui musyawarah. Nah, bacanya. Jadi jawabannya itu yang pertama
Silakan ya, menjawab pertanyaan dari yang warna pink. Apa pertanyaannya, Ikra? Jelaskan pengertian musyawarah dengan bahasamu sendiri. Ya, apa pengertian musyawarah? Jadi musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Apakah jawaban Ikra betul? Terima kasih aplaus untuk Ikra. Nah, tadi Ikra mendapatkan soal jelaskan pengertian musyawarah dengan bahasamu sendiri. Ikra mengatakan musyawarah itu adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencapai suatu keputusan secara bersama. Apakah semua paham? Nah, selanjutnya tari, silakan tari maju ke depan ya. Silakan. Oke, silakan ya. Nah, apa pertanyaan tadi? Apa manfaat musyawarah bagi kehidupan di kelas? Oke. Apa manfaat musyawarah? Manfaat musyawarah itu dapat mencipta kerukunan, melatih kerjasama, dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua siswa. Ya, apakah jawaban tadi betul? Makasih aplaus dahulu ya. Nah, pertanyaan tadi, apa saja manfaat dari musyawarah? Yang pertama, manfaatnya itu menciptakan kerukunan, melatih kerjasama, dan menghasilkan keputusan yang adil untuk seluruh siswa. Dan apa lagi? Dilan, silakan maju. Merah, silakan ambil dari kotak yang merah ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Jawabannya, keputusan bersama adalah keputusan yang disetujui dan diterima oleh semua peserta musyawarah. Sudah. Pertanyaan Dilan tadi, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Nah, keputusan bersama ini keputusan yang disetujui dan diterima oleh seluruh peserta yang bermusyawarah. Apakah Anda sudah paham apa itu keputusan bersama? Sudah, Bu. Nah, yang terakhir silakan semua maju ke depan ya. Ya, silakan. Bagaimana cara menjaga suasana musyawarah agar berjalan dengan tertib dan lancar? Jawabannya yaitu mendengarkan saat orang lain